So, welcome to Paris, to the front. Jadi pagi-pagi kita udah siap-siap ini untuk menuju di Bandara Surabaya. Dan terus nanti rencananya kita langsung dari Surabaya itu tolak ke Jakarta, teman-teman. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mengarungi 9 negara di benua Eropa, teman-teman. Masih tampak cukup lengang, teman-teman, Bandara Juanda di pagi hari ini. Selengang masa tidur kita yang tidak terlalu banyak di malam harinya, mungkin karena saking excitednya. Jadi di dalam perjalanan menuju Jakarta ini ya kita nikmati, kita tidur. Ya mudah-mudahan perjalanan ini nanti berjalan dengan lancar, teman-teman. Tapi dengan tayangnya video ini insya Allah lancar perjalanannya. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, kita disambut dengan hujan walaupun cukup kencang, tapi nuansa romantis tetap ada di sepanjang perjalanan ini, teman-teman. Ya, karena ini merupakan perjalanan pertama kali dan juga pengalaman pertama kali kita di benua Eropa. Segala sesuatu sudah kita prepare mateng, ya mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya, teman-teman. Jadi perjalanan ini nanti tidak langsung direct, teman-teman. Tidak langsung direct di benua Eropa, tapi nanti kita pasti transit dulu di salah satu negara terdekat di kawasan Eropa. Yakni sesuai rencana nanti akan transit dulu di Bandara Negara Abu Dhabi, teman-teman. Tapi ini namanya Prancis. Wes teh. Cukup Rosian, nggak Americano. Untuk menuju di salah satu transit negara terdekat di Eropa ini, di Abu Dhabi, setidaknya perjalanan nanti membutuhkan waktu tidak kurang dari 8 jam. Dan ini merupakan perjalanan terlama ya. Dan kita harus benar-benar enjoy, menikmati setiap momen perjalanan ini. Dan kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan. 142 mil atau Tiba di Bandara Abu Dhabi, kita sempatkan transit. Jadi sesuai alokasi waktu nanti kita ada jeda waktu 2 jam sebelum penerbangan selanjutnya yang nanti langsung direct di Perancis ya, teman-teman. Jadi ini bisa saya bilang Abu Dhabi ini airportnya bagus sekali ya. Mewah, terkesan mewah gitu, dan banyak tenan-tenan menjajakan barang-barang atau benda-benda yang bermerek juga di sana, teman-teman. Guys. Ayo antri, guys. Antri. Dan artinya waktu yang ditunggu tiba, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan menuju di airport, salah satu airport yang ada di negara Perancis. Kita kebetulan pakai Etihad ya. Benar. Sesuai estimasi di deskripsi maskapai, ini perjalanan setidaknya membutuhkan waktu sekitar 7 jam nanti. Jadi total kalau kita sudah landing di Perancis itu sekitar 16 sampai 18 jam lah, teman-teman. Dan sebenarnya di perjalanan ini kita dapat bonus, teman-teman. Jadi ada satu bangku di sejajar kami itu kosong, tidak ada penumpangnya. Jadi si saya itu sempat selonjor, enak, dan perjalanan jauh. Jadi ini benar-benar menguntungkan bagi kami, teman-teman. Karena berselonjor kaki di perjalanan jauh itu adalah kenikmatan tersendiri. Dan beberapa jam setelah menikmati santapan malam, kita akhirnya landing, teman-teman, di salah satu airport
di negara Prancis sebagai tujuan pertama destinasi ini teman-teman. Kemana Pak? Lagi di mana? Oh ya, jadi sekarang kita ada di Bandara Internasional Prancis teman-teman. Baru saja landing tepat pukul 9 waktu setempat. Jadi ini kalau di Indonesia ini masih pukul 3 sore. Jadi ada sekitar berapa ini? 6 jam perjalanan. Untuk perjalanan kita terus akan kita sempatkan hal-hal istimewa di Eropa teman-teman. Yuk. Sebagai destinasi pertama di negara Prancis ini, nanti kita rencana akan datang berkunjung di monumen perjuangan negara Prancis ya, di gapura yang sangat ikonik itu ya. Dan nanti selepas dari monumen ini, kita nanti juga akan lanjut di Menara Eiffel teman-teman. Teman-teman, ini kita sudah di dekat Menara Eiffel teman-teman. Teman kita yang luar biasa. Kita memutuskan untuk tidak ikut rombongan ya, dan kita jalan-jalan selayaknya orang lokal teman-teman. Jadi kita menyusuri sepanjang jalan dekat dengan Menara Eiffel. Oke, welcome to the party. Selepas menikmati keindahan Menara Eiffel teman-teman, jadi nanti kita rencana lanjut di salah satu museum Louvre ya, bisa dikoreksi kalau kita salah. Ini salah satu tempat ikonik juga yang ada di Perancis ya, dan kita sempatkan berfoto-foto di sana dan menikmati suasana sekitar museum tersebut teman-teman. Puas menikmati setiap sudut-sudut museum teman-teman, akhirnya tiba di waktu temaram. Kita stay dulu di salah satu hotel Ibis Style ya, yang ada di kota Prancis ya teman-teman. Di mana Pak? Kita di Brussel ya, di negara Belgia. Tidak jauh dari Perancis, sekitar 3 jam perjalanan kalau dari Perancis. Dan ini salah satu tempat ikonik ya, itu kayak semacam berapa mall tuh ya ini. Nanti kita literasi sejarah di balik ini semua. Yuk. Jadi namanya tadi itu adalah Antomium ya teman-teman, salah satu tempat ikonik. Dan akhirnya kita lanjut perjalanan di Mannequin Peace, patung anak kecil itu ya, yang sedang kencing dan menikmati sajian khas sana ya, semacam travel yang banyak fla dan menarik lah di sana, dessert juga. Yo kawan, jadi kita sekarang sudah sampai hotel di Belanda. Ini hotel ini bagus sekali. Nama hotelnya ini. Mana ini nama hotel? Oke. NH Hotel and Restaurant. Ini. Noordwijks Hot Conference Center. Nah itulah pokoknya ya. Susah.
keesokan harinya di pagi yang cerah di negeri Belanda, kita melanjutkan destinasi di salah satu wisata kincir air teman-teman. Kak, selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Yang ke berapa? 17? Iya kayak. Dan Stop. kasih tahu orang. Negeri Belanda ini selain anginnya yang kencang teman-teman, jadi tampak terasa dingin sekali memang di wisata ini teman-teman. Oh 5 derajat, tapi serasa kayak 1 sampai 3 derajat. Ini. Oke. Sebenarnya ini memang spot yang menarik teman-teman, tapi karena crowded, akhirnya kita memutuskan memisahkan diri lagi ya. Kita cari spot yang lain yang lebih tenang, tapi tetap dapat apa ya, background kincir anginnya teman-teman ya. Kayak ada bawang. Selain spot foto ikonik kejaran ini, di tempat ini juga nanti teman-teman akan dimanjakan dengan sajian keju ya, yang memang ciri khas negeri Belanda ini adalah produk kejunya, dan juga ada produk ikonik yakni klompen. Jadi asal teman-teman tahu ya, bahwa di Indonesia bahasa klompen itu diadopsi yang memang dari Belanda, karena klompen itu yang mengenalkan adalah Belanda teman-teman. Dan selanjutnya kita menuju di salah satu desa pesisir ya teman-teman. Ya, desa yang sangat tertata rapi, yang memang masih menjaga culture-nya. This dish is so delicious, you know. I make it from mackerel fish, and then we mix from the adonan, you know adonan, and then taste so delicious. Dan ini cocok untuk lidah orang Indonesia teman-teman. Jadi ini terbuatnya dari ikan makarel ya kan, terus dicampur dengan adonan tepung, dikasih kentang goreng sama saus mayo. Ini luar biasa. Harganya ini bisa saya bilang murah sih ya kalau dibandingkan dengan yang lain. Ini sekitar 7 euroan. Di sepanjang perjalanan di negeri Belanda ini teman-teman pasti akan menjumpai banyak parit-parit ya, dan memang negeri Belanda ini memang istimewa ya. Dia bisa mengelola kotanya di tengah-tengah parit ya, tapi tetap indah, tetap elok, dan juga rapi gitu loh teman-teman ya. Yo, Ibu Mapang.